Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, sukses, dan selalu dalam pemberkatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena masih ada kesempatan bagi kami untuk menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan buat kami. Khususnya di kesempatan ini Tuhan kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan, menyegarkan, memberi semangat kepada kami supaya kami setia dalam mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berkati juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul atau topik pembahasan kita pada kesempatan ini ialah waspadalah, akhir zaman segera tiba. Waspadalah, akhir zaman akan segera tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik atau judul pembahasan ini dilatar belakangi oleh karena informasi-informasi yang saya peroleh secara global tentang situasi dan perkembangan dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Tentu pusat perhatian dunia masih terarah kepada pertikaian atau peperangan antara Rusia dan Ukraina. Peperangan antara Rusia dan Ukraina ini telah menimbulkan gejolak ekonomi global yang sangat luas dan berdampak sangat luar biasa dalam tatanan kehidupan seluruh bangsa di dunia ini, secara khusus dari aspek ekonomi. Jadi peperangan antara Rusia dan Ukraina menghadirkan suatu gejolak ekonomi negatif terhadap seluruh keberadaan bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya di negara-negara yang bersentuhan langsung atau berdekatan langsung dengan Rusia dan Ukraina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peperangan antara Rusia dan Ukraina ini bukan hanya antara dua negara ini saja. Tentu ada kelompok-kelompok, tentu ada negara-negara yang berpihak baik kepada Rusia maupun kepada Ukraina. Sehingga peperangan ini tidak hanya menyentuh dua negara tersebut,
tetapi juga menyentuh negara-negara yang ada di belakang Rusia maupun negara-negara yang ada di Ukraina sebagai sebuah sekutu. Itu sebabnya gejolak dari peperangan Rusia-Ukraina ini membawa dampak yang sangat luar biasa sampai kepada negara kita juga, Indonesia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikuti lagi, maka mulai dari peristiwa perang Ukraina dan Rusia juga membawa dampak negatif kepada berbagai negara. Menurut informasi yang saya peroleh, bahwa ada 60 negara yang terancam bangkrut, ya. Artinya terancam bubar negara ini. Oleh karena tingkat inflasi yang begitu tinggi, kemudian hutang yang tidak mampu dibayar, sehingga negara-negara ini memiliki peluang atau memiliki potensi untuk mengalami suatu keadaan di mana bangkrutlah negara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memikirkan dengan serius, secara logika, menurut saya sebuah negara ketika didirikan atau dideklarasikan sebagai negara yang berkuasa, berdaulat, dan berotoritas, atau negara yang merdeka dan diakui oleh dunia, pasti sudah dibangun di atas sistem yang sangat luar biasa, ya, di atas suatu aturan-aturan hukum yang mengikat dan mengatur seluruh elemen dalam negara tersebut, baik secara internal maupun dalam relasinya dengan negara-negara lain. Sehingga secara logika tidak mungkin sebuah negara bisa mengalami yang namanya kebangkrutan. Di sisi yang lain, kita juga paham bahwa ketika sebuah negara mau mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berdaulat, yang merdeka, pasti ada dukungan secara internal, yaitu berkaitan dengan sumber daya yang tersedia di dalam negara tersebut. Yang oleh sumber daya yang tersedia itu memastikan dan menjamin keberlangsungan hidup dari negara atau bangsa tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, informasi terakhir bahwa ada 60 negara yang terancam bubar atau bangkrut tentu menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena negara-negara tersebut pasti memiliki teknologi, pasti memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Namun kalau negara itu dinyatakan akan bangkrut, pasti ada yang tidak beres terhadap negara-negara tersebut, ada yang tidak beres yang dilakukan oleh bangsa-bangsa tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 60 negara tersebut ada 42 negara yang memang sudah dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar hutang yang begitu besar. Hutang yang begitu besar yang melilit ke 42 negara tersebut membuat mereka dinyatakan bangkrut. Ini sesuatu yang sangat miris. Dan kalau kita pikir, bagaimana dengan masyarakat bangsa itu ketika dinyatakan bahwa mereka sudah bangkrut oleh karena ketidakmampuan untuk mengembalikan hutang luar negeri yang mereka ambil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sepakat dengan pemerintah kita bahwa korupsi itu merupakan suatu musuh negara yang harus diberantas. Karena salah satu penyebab negara bangkrut oleh karena negara itu dirampok oleh rakyatnya sendiri, negara itu dirampok oleh orang-orang yang ada dalam posisi-posisi pengaruh dalam negara tersebut. Itu sebabnya sebuah negara memang akan bangkrut kalau budaya korupsi itu dipelihara dan menggurita, mencengkeram menjadi budaya yang
ditumbuh kembangkan yang betul-betul merusak tatanan di negara tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amerika Serikat sendiri sebagai negara superpower, negara maju yang luar biasa dengan teknologi yang begitu hebat, justru mengalami inflasi yang sangat tinggi. Dan semua ini memberikan gambaran kepada kita sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan, bahwa apa yang terjadi di dunia ini punya korelasi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab hanya Alkitab satu-satunya buku yang menceritakan permulaan dunia ini dengan sejarah yang berjalan secara linear dan akan berakhir. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa seluruh keberadaan hidup manusia di dunia ini ada titik awal dan menuju kepada titik akhir. Nah, bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia, tempat di mana kita berada? Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, tetapi dengan tingkat inflasi yang sangat rendah. Itu sebabnya negara-negara di dunia ini melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang punya potensi besar untuk menjadi mitra dagang, mitra bisnis. Tentu hal ini didasarkan pada kemampuan Indonesia, kemampuan pemerintah, kemampuan negara untuk memanage, mengelola semua potensi, semua sumber daya yang tersedia di bangsa ini. Dan bagaimana gencarnya suatu sikap yang tegas terhadap korupsi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sisi yang lain kita bersyukur bahwa negara kita masih menjadi sebuah negara yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan berbagai agama yang ada di negara ini. Dan saya percaya sebagai gereja Tuhan, doa-doa orang benar, doa-doa umat Allah di bangsa ini yang terus dinaikkan siang dan malam di hadapan Tuhan, itulah yang membuat negara kita sampai dengan hari ini masih tetap berdiri, masih tetap eksis dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada topik atau pembahasan pada kesempatan ini, yaitu waspadalah, akhir zaman akan segera tiba. Semua peristiwa global dan indikator bahwa akhir zaman akan segera tiba adalah terjadinya krisis ekonomi global. Itu indikator yang paling kuat. Dan menurut catatan Alkitab, dalam kitab Wahyu, bahwa akan muncul pemimpin tunggal yang akan memimpin dunia ini secara global. Dan dialah penentu satu-satunya sistem yang akan mengikat dan mengatur semua bangsa di bumi ini. Sehingga kalau sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah negara mau tetap eksis, dia harus mengikuti sistem yang dibangun oleh pemimpin tunggal yang berlangsung secara global. Dan kitab Wahyu mengatakan bahwa itu akan muncul pemimpin yang disimbolkan dengan angka 666, 666. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan kita bersyukur karena Alkitab telah memberikan informasi tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan menjadi tanda bahwa akhir zaman itu akan segera tiba. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang akan membawa kita kepada suatu keadaan yang sangat mengerikan?
Dikatakan dalam ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya apa? Garis bawahi kata penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan akan terus hadir dan eskalasinya akan terus semakin tinggi dan semakin kompleks. Sehingga penderitaan itu ibarat gelombang laut yang datang terus bergulung-gulung menghantam sendi-sendi kehidupan manusia, mulai pribadi atau personal, rumah tangga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, dan seluruh dunia akan menghadapi dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan penderitaan acap kali membuat banyak orang menyerah, putus asa, dan tidak berdaya. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami itu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Angka atau tingkat bunuh diri terus meroket. Dan itu dilakukan oleh semua kalangan, termasuk orang Kristen. Ada di dalam barisan orang-orang yang bunuh diri. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena penderitaan, karena masalah, karena berbagai pergumulan yang kompleks yang tidak mampu dimanage, yang tidak mampu ditanggung, sehingga pilihan terakhir adalah bunuh diri. Karena beranggap bahwa bunuh diri itu jalan keluar terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Amsal memberikan pembeda antara orang yang optimis dengan orang yang pesimis. Orang yang optimis, kata penulis Amsal, memiliki tingkat pengharapan yang kuat. Dikatakan orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat di sini menunjuk kepada orang yang punya optimis, orang yang punya pengharapan. Dan tingkat optimis, tingkat pengharapan ini lahir dari dalam diri. Oleh karena adanya sebuah pemahaman iman bahwa yang memegang kendali, yang mengontrol kehidupan ini ada satu pribadi, yaitu Allah yang berkuasa, berotoritas, berdaulat, yang memegang kendali seluruh perjalanan kehidupan umat manusia di dunia ini. Teristimewa orang-orang beriman, orang-orang percaya, Anda dan saya, kita semua. Itu sebabnya ada pembeda. Tetapi orang yang pesimis, orang yang tidak punya harapan, orang yang tidak punya daya juang yang tinggi, dikatakan siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tidak ada selain kehancuran yang terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, sebagai gereja Tuhan, ketika kita dihadapkan dan mengalami berbagai masalah yang kompleks, penderitaan-penderitaan yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan kita, kemana kita harus mencari pertolongan? Kemana kita harus mencari tempat perlindungan? Kemana kita harus mendapatkan jalan keluar atas semua persoalan tersebut? Dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan. Ada solusi, ada jalan keluar, ada jawaban, ada pertolongan, ada petunjuk yang diberikan kepada Anda dan saya, kepada kita semua sebagai orang-orang benar. Bahwa kita punya menara yang kokoh, menara yang kuat, menara yang memberikan perlindungan, menara yang akan memberikan suatu solusi dalam kehidupan kita, yaitu nama Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Ketika masalah datang, penderitaan datang, maka kita harus berlari bukan kepada kekuatan manusia, berlari bukan mengandalkan manusia, berlari bukan menuju ke tempat yang disediakan oleh manusia, tetapi kita berlari ke dalam perlindungan Tuhan, berlari ke dalam benteng kubu pertahanan yang dibangun oleh Tuhan, yang atasnya nama Tuhan dimuliakan. Kesanalah kita akan beroleh selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Jangan mengandalkan kekuatan manusia, apalagi mengandalkan harta kekayaanmu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Harta kekayaan dianggap sebagai kubu pertahanan, kota benteng yang memberikan perlindungan, yang memberikan keamanan, yang memberikan kenyamanan. Itulah anggapan orang kaya, bahwa harta kekayaannya bisa diandalkan, harta kekayaannya bisa diharapkan, harta kekayaannya bisa membawa dia kepada keselamatan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa harta kekayaan, jabatan, dan status sosial yang dimiliki oleh manusia tidak akan bisa mampu untuk membawa manusia kepada keselamatan. Justru kita menemukan fakta empiris bahwa orang-orang kaya banyak yang bunuh diri. Orang-orang yang populer, orang-orang terkenal, orang-orang punya status sosial yang begitu luar biasa, justru mereka-mereka itulah yang mati bunuh diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kerendahan hati kita memperteguh iman, memperkuat harapan kita dengan apa? Dengan terus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan bersemangat untuk menjalin intimasi dengan Tuhan. Semangat dengan Tuhan, apinya harus kita jaga. Jangan sampai redup dan akhirnya mati hanya oleh karena berbagai situasi, kondisi, berbagai persoalan dalam kehidupan kita yang membuat api intimasi kita dengan Tuhan lama-kelamaan menjadi mati. Kita harus menjaga api itu tetap menyala dengan membangun intimasi lewat doa, lewat perenungan akan firman Tuhan, lewat ibadah, lewat persekutuan kita satu sama yang lain. Itulah yang akan membuat semangat api dengan Tuhan itu terus menyala dan berkobar-kobar. Tapi sisi yang lain, kita juga harus memberi semangat kepada diri kita bahwa bersama dengan Tuhan segala perkara bisa kita tanggung, dan bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semua pergumulan-pergumulan kita, dan bersama dengan Tuhan Yesus Anda dan saya, kita semua lebih dari orang-orang yang menang. Itu yang dikatakan Alkitab kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini bukan semakin lebih aman. Hidup di dunia ini bukan semakin lebih baik. Kenyataannya kejahatan terus-menerus dengan berbagai macam modus menjebak dan memenjarakan banyak orang. Karena itu penulis kitab Amsal ini, nama Tuhan menjadi menara yang kokoh, menara yang teguh, menara yang kuat. Dan kesanalah Anda dan saya harusnya berlari untuk mendapatkan pertolongan, untuk menemukan jalan keluar, untuk memperoleh keselamatan yang sempurna. Tuhan Allah kita, Dia adalah pribadi yang memegang seluruh sejarah hidup manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia juga yang akhir. Tidak ada yang mengawali atau mendahului Dia. Dialah yang paling awal dan tidak ada juga yang akan mengakhiri. Dialah yang paling akhir. Dan karena Dia adalah Alfa dan Omega, maka rentang perjalanan hidup sejarah manusia ada dalam kontrol dan kendali dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perteguh iman, perkuat harapan dengan rajinlah membaca Alkitab, rajinlah berdoa, rajinlah beribadah, rajinlah bersekutu, rajinlah melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab hal-hal itulah yang akan menolong kita untuk menjaga api semangat kita dengan Tuhan, api semangat dalam diri kita terus terjaga, tetap menyala. Dan dari waktu ke waktu dia akan berkobar-kobar sampai kita melihat kemenangan besar dari Tuhan yang Dia sediakan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita harus waspada, berjaga-jagalah, sebab akhir zaman atau zaman akhir
akan segera tiba. Kedatangan Kristus waktunya semakin singkat, semakin dekat. Dan mari menjaga diri supaya Anda dan saya kita semua layak untuk bersanding, bertemu dan tinggal bersama dengan junjungan kita yang mulia, Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami disegarkan, dikuatkan, dimotivasi untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah kami sama-sama dibangun dan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.